Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda maka akan kita gemparkan dunia." Tampaknya kata-kata Soekarno tersebut memang betul adanya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang termasuk dalam organisasi Hikmah Budi, yang merupakan perkumpulan para mahasiswa Budi seluruh Indonesia. Seperti pada organisasi pada umumnya, yang mana setiap organisasi dalam menjalankan organisasi pasti dibutuhkan adanya program-program kerja yang akan dilaksanakan. Dan beberapa waktu lalu, bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang, diadakan Rakernas yang ke-10 yang dihadiri oleh kelompok muda-mudi Hikmah Budi seluruh Indonesia. Dan tema yang diangkat pada tahun ini adalah meningkatkan peran Hikmah Budi terhadap aktualisasi Pancasila, yang mana diharapkan setelah Rakernas ini dapat meningkatkan kecintaan para generasi muda akan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Terima kasih disampaikan kepada Samanera Agapanyo. Hadirin sekalian dan para undangan yang berbahagia, acara berikutnya adalah laporan Ketua Panitia. Kepada yang terhormat Saudara Devi Pranata dipersilakan. Hidup pemuda, hidup mahasiswa, hidup Hikmah Budi. Selamat siang, Namo Buddhaya. Yang terhormat Biku Sangga, yang kami hormati utusan Pendidikan Kementerian Agama Bapak Supriyadi MPD, yang kami hormati Wali Kota Malang atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Malang atau yang mewakili, yang kami hormati Walubi Jawa Timur Prof. Philip, yang kami hormati Romo Ramani dan pimpinan majelis, yang kami hormati Ketua Umum Presidium Pusat Sugiantana, yang kami hormati ketua-ketua cabang seluruh Indonesia, yang kami hormati senior Hikmah Budi, yang kami hormati para tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia, Rakernas 10 Hikmah Budi yang diputuskan dalam Kongres 9 di Kota Tangerang, kami cabang Malang dipercaya menjadi tuan rumah, dan kegiatan ini akan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Pembukaan Rakernas 10 Hikmah Budi dirangkai dengan Stadion Jenderal pukul 1 waktu Indonesia Barat, hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kedua, pelaksanaan Rakernas 10 Hikmah Budi hari Jumat sampai Minggu tanggal 24 sampai 26 Maret 2017 di Wihara Dharma Mitra, yang diikuti dari seluruh cabang Hikmah Budi seluruh Indonesia. Dengan proses penyiapan materi yang cukup matang, maka Rakernas nanti dapat berjalan lancar sebagai agenda yang telah dan dapat diprogramkan yang dengan baik. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pendukung dan mitra Hikmah Budi yang telah bersedia menjadi sponsor kegiatan ini, karena tanpa dukungan
dana yang cukup, Rakernas 10 Hikmah Budi ini tidak akan terlaksana. Terima kasih juga kami sampaikan kepada sahabat-sahabat pergerakan, juga seluruh tamu undangan, yang mana acara ini bisa lancar. Serta tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan atas dukungan dan kehadiran pada pembukaan Rakernas 10 Hikmah Budi. Akhir kata kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan tamu undangan, dari saya sekian. Apa Madena Samadeta, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Hidup pemuda, hidup mahasiswa, hidup Hikmah Budi. Namo Buddhaya, selamat siang. Demikianlah tadi laporan Ketua Panitia yang sudah disampaikan oleh Saudara Devri Pranata. Hadirin sekalian, berikutnya adalah sambutan Ketua Umum Presidium Pusat Hikmah Budi. Kepada yang terhormat Saudara Sugi Ardana dipersilakan. Biku Sangga yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Direktur Urusan Pendidikan Agama Buddha, yang saya hormati Bapak Wali Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Bupati Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Walubi Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ketua-Ketua Majelis Agama Buddha, yang saya hormati para ketua-ketua cabang seluruh Indonesia, yang saya hormati kawan-kawan pergerakan, singkatnya hadirin yang berbahagia, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hidup Hikmah Budi! Dalam acara Rakernas yang ke-10 ini, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia mengangkat tema yaitu meningkatkan peran Hikmah Budi terhadap aktualisasi Pancasila, di mana kita diingatkan kembali pada pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cerminan pribadi bangsa, menghargai perbedaan etnis, suku, ras, bahasa, dan agama serta kepercayaan, memanusiakan manusia bersatu dalam keberagaman, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sumber kekuatan. Saya mengharapkan kepada kawan-kawan Hikmah Budi seluruh Indonesia bahwa kita harus ikut berpartisipasi dalam mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan Rakernas ini kita bisa menghasilkan program-program yang memberikan kontribusi nyata, kontribusi yang bisa bermanfaat untuk kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apa Madena Sampadeta, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Hidup Hikmah Budi. Terima kasih. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Walubi Jawa Timur. Untuk itu kepada yang terhormat Profesor Philip K. Wijaya dipersilakan. Selamat pagi para guru yang saya muliakan, para tamu yang terhormat, dan saudara-saudara yang saya cintai. Namo Buddhaya. Kami menyambut dengan gembira bahwa Rakernas ke-10 Hikmah Budi segera akan diselenggarakan di Kota Malang, Jawa Timur. Seperti pada umumnya, Rakernas selalu merupakan penyelaras dan pemantapan sebuah organisasi dalam wujud program kerja. Namun, tema yang diusung kali ini sungguh tepat sekali. Tema meningkatkan peran Hikmah Budi terhadap aktualisasi Pancasila diambil karena rasa kritis pada kondisi umum melemahnya pemahaman Pancasila itu sendiri dan rasa tanggung jawab sebagai anak bangsa. Maka kami mendukung
serta menitipkan harapan dan semangat semoga Rakernas akan berjalan dengan mulus, lancar, sukses, menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat diimplementasikan dan dalam wujud karya nyata untuk bangsa dan negara. Salam Meta. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Walubi Jawa Timur, Profesor Philip K. Wijaya. Berikutnya adalah sambutan dari Dewan Penasehat Hikmah Budi. Kepada yang terhormat Suhu Duta Wira dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang semuanya yang terhormat. Hidup Hikmah Budi. Singkat saja, sebagai orang yang hidup di alam nyata ini, ada 4 poin yang perlu dikelola. 1, kelola waktu kita masing-masing untuk sesuatu yang lebih berguna lagi. 2, kita harus pandai-pandai mengelola emosi kita. Perlu sekali kelola emosi, apalagi kondisi keadaan kita sekarang ini. Dalam berbangsa dan bernegara, jangan sampai kita merasa kita termasuk kelompok Buddhis yang tersisih. Tidak, kita bagian bangsa Indonesia. Kalau kita tidak mau tersisih, kita mesti ikut mengelola pergaulan kita. Yang ketiga, menempatkan kita sendiri, membuka pintu kita, bergaul, berbangsa, bermasyarakat. Dengan modal mengelola waktu kita sudah punya modal. Apalagi kita punya modal mengelola emosi. Sehingga dengan demikian kita bergaul, kita bisa sadar diri, bawa diri, dan menempatkan diri. Tentu akhirnya kita harus meningkatkan diri. Itulah yang keempat, kita pandai-pandai mengelola kondisi. Akhirnya semoga semua makhluk beruntung dan berbahagia. Terima kasih. Omitohot. Bapak Ibu hadirin dan para undangan sekalian, berikutnya adalah sambutan dari Wali Kota Batu yang dalam hal ini diwakilkan kepada Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Khairul Sarif Tartila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin undangan, dan yang saya cintai, saya banggakan para mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Hikmah Buddhis Indonesia, dan yang saya banggakan mengawali apa yang saya sampaikan dalam kesempatan sambutan pada acara pagi hari ini. Pertama, saya ingin sampaikan permohonan maaf dan permakluman Bapak Edi Rumpoko selaku Kepala Daerah atau Wali Kota Batu, ya, tidak bisa hadir secara pribadi. Ya, mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi semangat dan harapan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pada pagi hari ini. Berikutnya saya ingin sampaikan kami atas nama pemerintah Kota Batu, sebagaimana yang pernah dulu disampaikan dalam Rakernas langkah audiensi yang dilakukan dari Hikmah Budi kepada Wali Kota, pada dasarnya ingin menegaskan bahwa acara Rakernas yang diselenggarakan pada siang hari ini, ya, pemerintah daerah mendukung, ya, menyambut positif, ya, menyampaikan selamat, ya, berrakernas, ya, tentunya dengan segala keterbatasan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah kami menyampaikan mohon maaf, ya, bila mana ada hal yang kurang berkenan dan kurang sesuai dengan harapan yang diterima oleh
para adik-adik mahasiswa yang saat ini telah melaksanakan kegiatan Rakernas. Di atas segala terbatasan ini, semoga selama Rakernas bisa berjalan lancar dan mencapai sebagaimana yang diharapkan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan singkat dalam kesempatan acara pada siang hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat Rakernas dan sukses selalu untuk kita semuanya demi bangsa dan negara, khususnya masyarakat Kota Batu dan di Malang Raya ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada perwakilan dari Pemkot Batu. Berikutnya adalah sambutan dari perwakilan Kementerian Agama Buddha Republik Indonesia sekaligus membuka acara Rakernas ke-10 Hikmah Budi. Kepada yang terhormat Bapak Supriyadi MPD dipersilakan. Yang mulia Bhikkhu Sangha, hadir di sini Nayaka Sangha Agung, Nayaka Sangha Terang Indonesia, Nayaka Sangha Mahayana Tanah Suci Indonesia, perwakilan dari Nayaka Sangha Agung Indonesia. Yang saya hormati Bapak Bupati Malang ada mewakili. Yang saya hormati Wali Kota Batu ada yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPD Walubi Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati pimpinan pusat Hikmah Budi beserta jajarannya, segenap pimpinan OKP, Ormas Keagamaan yang hadir di sini, dan para mahasiswa yang berbahagia, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodihotu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk sekalian. Hari ini Rakernas yang ke-10 mengambil tema sentral aktualisasi Pancasila. Mudah-mudahan angka 10 pada Rakernas hari ini yang kita yakini sebagai angka sempurna merupakan sinergi antara aktualisasi dari nilai Pancasila sehingga dapat menjadi internalisasi dalam diri setiap diri anak bangsa Indonesia, khususnya para pemuda dan mahasiswa. Lewat Rakernas ini mudah-mudahan Hikmah Budi dapat mewujudkan dan menjadi sempurna sesuai dengan angka 10 pada Rakernas tahun 2017 ini. Mengakhiri sambutan ini, maka izinkan saya menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan aktualisasi Pancasila ini, tentunya kita semua harus mengedepankan yang namanya cinta Indonesia. Sekian, terima kasih. Selamat meraksanakan Rakernas. Mudah-mudahan sukses dan lancar. Sadu, sadu, sadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon tetap di tempat Bapak dan berkenan mendampingi Ketua Panitia Saudara Devri Pranata dan Ketua Umum Presidium Pusat Hikmah Budi Saudara Suki Ardana untuk mendampingi Bapak Supriyadi MPD dalam membuka acara Rakernas ini. Dipersilakan. Selamat siang, Swatihotu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan aktivis Pergerakan Himpunan Mahasiswa Buddhis, dan selamat kepada kawan-kawan Hikmah Budi yang sudah sukses melaksanakan pembukaan dan sekarang disambung acaranya dengan Studium General. Hari ini kita akan menghadirkan beberapa narasumber. Studium General hari ini adalah bekerjasama dengan Sekretariat MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, terkait dengan sosialisasi 4 pilar.
Baik, berikut saya perkenalkan para narasumber kita yang sudah siap untuk menyampaikan makalahnya. Yang pertama Bante Subapanyo Mahathira, selanjutnya adalah Bapak Ahmad Basarah atau panggilannya Pak Baskara, yang cantik, yang paling cantik di antara kami yang duduk di sini. Bu Nia Syarifuddin, kemudian Bapak Ria Casmi Arsa. Untuk kesempatan pertama memaparkan tentang apa itu 4 pilar adalah menjadi bidang keahliannya Pak Basarah. Baik, terima kasih moderator. Adik-adikku dan para senior, selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Merdeka. Kalau sudah semua mau merdeka, itu menerima salam kebangsaan, berarti hikmah budi sudah selesai dengan 4 pilar. Tahukah adik-adikku sekalian, teriakan kata merdeka mengandung filosofi bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun etnisnya, apapun latar belakang sosial ekonominya, diwajibkan untuk senantiasa menjaga kemerdekaan Indonesia hanya di atas 5 sila Pancasila, bukan ideologi yang lain. Hadirin, bersama kita ada Yang Mulia Bante Subapanyo Mahathira, Ketua Sangga Theravada Indonesia. Saya yakin merasakan suasana kebatinan saudara-saudara kita semua dari kaum minoritas yang ada di Indonesia, yang beberapa bulan terakhir ini saya dapat merasakan denyut nadi suasana kebatinan saudara-saudara kita, khususnya yang non muslim yang hidup di Indonesia, yang seakan-akan legalitas dan legitimasinya sebagai bagian dari persaudaraan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia seakan-akan dipertanyakan kembali. Ini perjuangan dan ujian yang cukup berat bagi bangsa Indonesia hari-hari terakhir ini. Saya memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara Rapat Kerja Nasional Hikmah Budi yang ke-10. Rakernas ini diadakan di tengah situasi kebangsaan dan kenegaraan kita yang seakan-akan kembali kepada titik minus sejarah terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, sebagai sebuah bangsa, dan terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Saya katakan kembali ke titik minus karena dalam beberapa bulan terakhir ini kita dapat menyaksikan, melihat dan merasakan ada sekelompok orang di tengah-tengah masyarakat kita yang telah mempersoalkan kembali eksistensi berbangsa dan bernegara kita yang harusnya sudah final sejak tanggal 18 Agustus 1945. Di mana ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk pertama kalinya setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Negara proklamasi 17 Agustus 1945 adalah final sebagai negara kebangsaan. Jika oleh karena itu kalau hari ini ada pihak-pihak yang ingin mempersoalkan kembali tentang eksistensi dasar negara Pancasila, bentuk negara kesatuan dengan bentuk negara yang lain, sistem semboyan Bhinneka Tunggal Ika diganti dengan sistem yang lain, Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum dasar kita mau diganti dengan rujukan sumber hukum yang lain, saya katakan mereka yang tengah memperjuangkan niat-niat ideologis dan niat-niat politik semacam itu mundur ke tahun ketika para pendahulu bangsa kita memulai membangun pemikiran dan perjuangan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Setback hampir 1 abad lamanya. Nah oleh karena itu kembali kepada judul materi diskusi saya, jas merah.
jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dimulai ketika kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timuraya di akhir tahun 1944. Tanda-tanda kekalahan Jepang itu kemudian direspon oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Sampai akhirnya kemudian disepakati, dibentuklah suatu badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia itu. Sehingga dibentuklah apa yang disebut dengan BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mari kita buka risalah rapat sidang BPUPKI. Risalah rapat sidang BPUPKI tanggal 14 Juli tahun 1945 ketika para anggota sidang BPUPK, di mana di dalam sidang BPUPK itu ada 4 orang keturunan Tionghoa dan 1 orang keturunan Arab, membahas tentang pasal 6 ayat 1 rancangan Undang-Undang Dasar yang asli. Dikatakan bahwa menyebut Presiden Republik Indonesia orang Indonesia asli, kata Indonesia asli itu tidak dimaksudkan untuk membedakan pribumi dan non pribumi. Akan tetapi menyebut Presiden Republik Indonesia orang Indonesia asli adalah untuk membedakan orang asing atau orang Jepang dan orang Indonesia. Kenapa demikian adik-adikku yang kucintai? Karena sidang BPUPKI ini adalah sidang yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia, juga diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, tokoh pendiri bangsa Indonesia. Akan tetapi sidang tersebut diawasi oleh bala tentara Jepang. Makanya wakil ketua BPUPK ini orang Jepang, Yushio Ichibangase namanya. Dan ada 7 orang anggota sidang BPUPK yang orang Jepang. Jadi sidang-sidang BPUPK ini dalam pengawasan pemerintahan Jepang. Maka terbesitlah kabar kalau Indonesia merdeka, orang Jepang ini tetap ingin menjadi pemimpinnya orang Indonesia. Menjadi presidennya orang Indonesia. Maka pendiri-pendiri bangsa Indonesia pada waktu itu dibuatlah pasal 6 untuk mengunci kalau Indonesia merdeka, presidennya ya orang Indonesia, bukan orang Jepang. Itu risalah rapat di sidang BPUPK. Para tokoh-tokoh pendahulu kita yang belum pegang handphone, belum punya Instagram, belum punya macam-macam lain lagi itu Mbak Nia, ternyata kesadaran kebangsaan mereka sudah jauh melampaui zamannya. Sehingga oleh karena itu tidak ada persoalan bagi mereka tentang latar belakang suku, agama, etnik di antara saudara sebangsa setanah air. Maka saya katakan kalau hari ini ada yang mempersoalkan kembali latar belakang suku, agama, etnik dan sebagainya, mundur 1 abad sebelumnya. Syarat menerima Pancasila sebagai ideologi pertama harus believe, yakin dulu bahwa Pancasila ini adalah ideologi bangsa yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia untuk sampai kepada tujuannya. Maka oleh karena itu kita harus percaya bahwa situasi hari ini di mana ada pihak-pihak yang mulai mempersoalkan kembali prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara hanyalah situasi temporer. Situasi yang tidak permanen. Situasi yang kita harapkan tidak seterusnya terjadi. Tetapi bukan taken for granted. Bukan taken for granted bahwa Pancasila ini akan menjadi living ideologi tanpa perjuangan kita bersama. Tapi yakinlah, kalau hikmah budi bersatu, umat Buddha bersatu, umat Hindu bersatu, umat Kristen, Katolik, Islam, Konghucu, aliran kepercayaan bersatu, mempertahankan 4 konsensus dasar bernegara, bangsa dan bernegara ini, percayalah mereka-mereka, kelompok-kelompok yang ingin mempersoalkan kembali dasar-dasar bernegara kita, pasti mereka akan menjadi kelompok minoritas di Indonesia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Merdeka, sadu, sadu, sadu. Merdeka. Merdeka. Sekali lagi yang kompak. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Merdekanya 2 kali aja. Terima kasih Pak Ahmad Basara. Monggo Bante. Ya, Bante dulu tentang bagaimana dengan konteks komunitas Buddhis. Ya, terima kasih. Terima kasih
Mas Moderator, Mas Rio Nugroho,